Thank you, terima kasih Bapak Ibu Saudara semua, selamat sore. Saya bersyukur bisa merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus bersama saudara hari ini. Ya. Jadi dulu banyak orang salah ngerti, mereka pikir Minggu itu hari Sabat. Minggu bukan hari Sabat. Minggu kita ketemu karena Yesus bangkit hari pertama, yaitu hari Minggu. Ya, jadi Sabat kalau menurut orang Yahudi hari Sabtu itu boleh istirahat, acara keluarga. Hari Minggu kita kumpul karena kita merasa perlu untuk selalu diingatkan bahwa Yesus itu bangkit. Paulus berkata kalau Yesus itu tidak bangkit, semua iman kita sia-sia adanya. Nah, banyak orang Kristen tahu Yesus bangkit tapi hidupnya sehari-hari seakan-akan Yesus tidak bangkit. Ya, kalah terus, tidak ada harapan. Jadi penting kenapa kita ketemu setiap hari Minggu untuk selalu diingatkan Yesus itu bangkit. Jadi jangan hidup sebagai orang seakan-akan Tuhannya mati. Ya, Tuhan kita hidup. Nah, saya akan berbagi 7 ayat sore ini. Jadi kalau misalnya kurang dari 7 ingatkan saya. Kalau kelebihan juga ingatkan saya. Tadi janjinya cuma 7, gitu ya. Tapi sebelum 7 ayat saya sampaikan, ada 2 hal yang penting untuk saya beritahukan dulu. Yang pertama, framework, kerangka daripada kerohanian kita adalah relationship. Tuhan menciptakan kita supaya kita punya relationship dengan Dia. Ya, bukan sekedar untuk memenuhi bumi, ya. Bukan karena dia sedang iseng, dia ciptakan kita. Tuhan ciptakan manusia supaya kita punya relationship dengan dia. Kedewasaan rohani itu bukan karena pengetahuan kita lebih banyak, pengalaman kita lebih panjang, ya, atau karena pelayanan kita yang sibuk, bukan. Kedewasaan rohani bergantung dari seberapa kaya, how rich our relationship dengan Jesus. Itu sebabnya orang berkata kehidupan rohani kita tidak akan pernah bisa melewati kehidupan doa kita. Kedewasaan rohani kita diputuskan berapa akrab kita dengan Tuhan. Bukan berapa lamanya kita jalan sama Dia, bukan berapa banyak kita tahu tentang Dia, bukan berapa banyak mujizat yang kita alami, tapi seberapa akrab kita dengan Dia. Setan tahu itu dari awal. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang diserang apa? Relationship. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, relationship manusia dengan Allah terputus sama sekali. Relationship manusia dengan dirinya sendiri terputus. Banyak orang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Relationship kita dengan orang lain terputus. Hubungan kita dengan orang selalu demanding, bukan lagi memberi, bukan lagi kasih. Relationship kita dengan alam semesta juga terputus. Kita merusak alam semesta. Waktu Yesus datang ke dunia, yang dia kerjakan apa? Menyambung relationship tadi. Dikatakan dosa masuk, maka hubungan putus. Yesus masuk, hubungan disambung. Hubungan kita relationship dengan surga sambung lagi. Kemudian lewat pemuritan, relationship kita dengan diri kita diperbaiki. Relationship kita dengan orang lain diperbaiki. Relationship kita dengan alam semesta diperbaiki. Jadi framework daripada kehidupan rohani kita itu relationship. Coba saudara bayangkan dalam hidup ini, saat-saat yang paling sulit dalam hidup saudara, biasanya kaitannya dengan relationship. Saat-saat yang paling bahagia di dunia ini juga dengan relationship. Saat-saat yang paling meaningful di dunia ini juga relationship. Uang memang penting, jabatan memang penting, tapi kalau sudah tahu, kalau mau telusuri sungguh-sungguh, bagian hidup yang paling penting itu kalau ada meaningful relationship dengan surga maupun dengan orang lain, dengan diri kita sendiri. Orang bunuh diri kenapa? Relationship dengan dirinya sendiri tidak ada harapan lagi.
Ya. Itu nomor satu. Yang kedua, God is love. Tuhan itu kasih. Apapun yang Dia minta dari kita sepanjang sejarah tidak pernah untuk kepentingannya sendiri, tidak pernah. Ya. Semua yang Tuhan perintahkan pada kita karena Dia tahu itu baik dan sangat baik buat kita. Saya beri contoh di Alkitab. Waktu saat bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian, kemudian Tuhan utus 2 orang mata-mata, ya, untuk masuk ke Yeriko sebagai mata-mata. Nyawanya hampir hilang, hampir ketangkap. Dia disembunyikan oleh Rahab. Ya. Orang pikir, kok Tuhan nyuruh orang mempertaruhkan hidupnya? Kenapa Tuhan tidak bisa langsung membuat orang Israel menang, merobohkan tembak Yeriko? Bisa tidak? Bisa. Tuhan tanpa mata-mata, tanpa Yosua mau menghabisi Yeriko? Bisa. Tapi Tuhan punya maksud. Kalau sudah belajar sejarahnya, satu daripada 2 orang yang masuk ke Yeriko, yang nyawanya hampir hilang itu, akhirnya menjadi suaminya Rahab. Dan kemudian Rahab ini adalah nenek moyangnya, great grandmother dari Boaz, dari Isai, ayahnya Daud, raja terbesar di Israel. Sudah baca di perjanjian baru ada 4 saja perempuan yang dicatat nenek moyangnya Yesus. Satu-satunya yang paling penduduk asli di Kanaan adalah Rahab. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu cerita perjanjian baru Ananias. Dia sedang depres, capek karena aniaya dikejar-kejar. Tuhan bilang, Ananias, kamu pergi cari Paulus. Dia sedang berdoa, dia buta, doakan dia. Ananias bilang, Tuhan, di mana-mana orang tahu Saulus ini yang nangkepi orang Kristen. Kok saya disuruh ke tempat dia? Tapi karena Tuhan suruh, saya jalan. Ya, Ananias yang sedang depresi, sedang tertekan, dikejar-kejar, datang ke tempatnya Saulus, terus dengan ketakutan, dengan gemetar, dia bilang, Saulus, Tuhan berkata, cari sembuh, dosamu diampuni, penuh Roh Kudus. Saulus terbuka matanya, hari itu dia bertobat, penuh Roh Kudus. Ananias yang tadinya sudah kepepet, dikejar-kejar, dianiaya, merasa Tuhan tidak menyertai dia, sekarang dia lihat mujizat di depan matanya dia. Semua yang Tuhan minta kita kerjakan tidak pernah karena Tuhan butuh itu untuk dia. Semuanya karena dia tahu itu yang terbaik buat kita. Kita memberi, kita melayani, kita apapun juga. Kalau itu Tuhan yang mau untuk kebaikan kita. Nah, ada 7 pertanyaan. Itu tadi backgroundnya. 7 pertanyaan, 7 ayat yang saya mau kita refleksikan. Firman Tuhan untuk direfleksikan dalam hidup kita. Yang pertama, di dalam Kejadian pasal 3, ayat yang ke-9. Kejadian 3 ayat 9. Sudah familiar dengan ayat ini. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya. Kemudian Tuhan mencari mereka. Tuhan yang sama selalu mencari saudara dan cari saya. Karena tujuan dia ciptakan saudara dan saya adalah relationship. Begitu relationshipnya terganggu, dia cari kita. Kita tidak pernah bisa lari jauh dari Tuhan. Di ayat 9 dikatakan, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lalu ayat 10-nya saya bacakan sekalian, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Jadi ceritanya Tuhan menciptakan Taman Eden, Taman Firdaus, untuk siapa? Untuk Adam dan Hawa bekerja, ya, supaya dia mendapat dignitas, bisa produce something, ya, tidak sekedar luntang-lantung. Pekerjaan itu adalah dignity, supaya dia bisa produce something. Tapi kemudian mereka jatuh dalam dosa. Tuhan tahu ada yang benar-benar relationship-nya. Kemudian manusia sembunyi di sana, di Taman Eden itu. Ya. Nah, kalau Tuhan bertanya pada saudara, pada kita,
Ingat baik-baik, bukan berarti Tuhan tidak tahu jawabannya. Oke. Tuhan tahu di mana Adam, Tuhan tahu di mana Hawa. Tuhan Maha tahu. Kalau Tuhan tanya pada kita, ingat sekali lagi, kalau sampai Tuhan datang ke kamar saudara, tanya sesuatu, bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tanya karena Dia tahu bahwa kita tidak tahu. Jadi waktu tanya kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Tuhan tahu di mana Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa tidak tahu di mana Dia. Spiritually mereka tidak tahu, physically mereka tahu. Kalau Tuhan hadir di sini hari ini, Dia tanya pada saudara, di manakah saudara? Spiritually. Di manakah itu artinya, how far are you? Berapa jauh kita distance dengan Tuhan? That's jarak yang real. Di manakah engkau? Tuhan tidak pernah bisa dipisahkan dari kita, tapi kita bisa sembunyi dari Dia. Dan banyak kita sembunyi dari Dia. Banyak hamba Tuhan sembunyi di balik pelayanannya. Dengan berpikir kalau saya sibuk pelayanan, pasti kondisi rohani saya baik. Banyak orang sembunyi di balik gelarnya. Banyak orang sembunyi di balik kekayaannya. Banyak orang sembunyi di balik macam-macam. Dia sembunyi dari siapa? Sembunyi dari Tuhan. Jadi pertanyaan Tuhan pertama yang perlu kita jawab, di manakah engkau? Where are you? Physically saya bilang, saya di gereja. Where are you spiritually? Di manakah kita berdiri hari ini dalam kaitan kehadiran Tuhan? Ya. Bisa tidak? Adam berkata, Tuhan, karena dia berdosa, aku sembunyi karena takut. Ya. Nah, banyak orang yang saya temui sembunyinya macam-macam. Sembunyi di balik kesibukan, ya, sembunyi di balik ketenaran, sembunyi di balik pelayanan, sembunyi di balik kekayaan, gelar, segala macam. Tuhan tanya, where are you spiritually? Apakah kita di posisi di mana kita bisa converse dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan? Dulu di waktu saya kuliah ada stiker, bunyinya begini. When God seems so far away, guess who moves? Kalau saudara rasakan dalam hidupmu seakan-akan Tuhan jauh, coba tebak siapa yang bergerak pindah menjauh. Tuhan tidak pernah bergerak pindah. Kita sendiri yang bergerak pindah. Dan celakanya bukan hanya kita bergerak pindah, kita sembunyi. Sampai Tuhan mau menjumpai kita pun kita sembunyi terus. Jadi pertanyaan pertama yang kita perlu jawab, where are you spiritually? Selama Adam sembunyi, Tuhan tidak bisa solve his problem. Kemudian Tuhan panggil Adam keluar. Begitu Adam mau keluar, mengakui semua kesalahannya, baru Tuhan bisa solve his problem. Tapi seringkali kita sembahyang di tempat persembunyian. Kita minta macam-macam, kita minta dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan. Tapi kita sembunyi di balik sesuatu. Kadang-kadang juga kita sembunyi di balik our bitterness, our past experience. Kita nyaman menjadi victim daripada masa lalu kita. Nomor 2, ya, ayat kedua di Genesis, di Kejadian pasal 4 ayat 9. Masih ayat 9 lagi. Kejadian pasal 4 ayat 9. Ini ceritanya Kain dan Habel. Kita tahu Kain bunuh Habel. Jadi kalau ceritanya ini dipahami sebagaimana adanya, Kain adalah pembunuh pertama di dunia ini, yang dia bunuh 1/4 penduduk dunia ini. Ya. Kemudian Tuhan tanya kepada Kain, ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu? Sekali lagi kalau Tuhan tanya, bukan dia tidak tahu. Ya, Tuhan sudah tahu Habel mati. Ya. Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kata Kain. Jadi Tuhan bertanya, Kain, where is Habel? Abel, your brother. Di manakah Habel, saudaramu itu?
Kain tahu, tapi dia tidak tahu. Kadang-kadang juga orang pura-pura tidak tahu juga. Ya. Lawan katanya love itu bukan hate. Lawan katanya kasih itu bukan benci. Lawan katanya kasih itu indifference. Ya. Dikatakan salah satu presiden Amerika bilang, the only thing needed for evil to prevail is for good people to do nothing. Satu-satunya yang diperlukan untuk kejahatan bisa merajalela adalah orang baik tidak berbuat apa-apa. Indifference. Memangnya gua pikirin, saudara gua. Ya. Problem yang paling besar di dunia ini adalah selfishness. Semua dosa di dunia ini, semua petaka di dunia ini, akarnya di selfishness. Kenapa ada banjir, landslide, semua karena selfishness manusia. Kenapa ada perang? Selfishness. Semua akarnya selfishness. Tuhan tanya, di mana saudaramu? Memangnya gua pusing dengan saudara gua. Di mana posisi rohani saudaramu, teman-temanmu? Di mana mereka? Kapan terakhir saudara berdoa untuk saudaramu, baik biological maupun saudara dalam pengertian saudara sebangsa, saudara dalam pengertian relatif? Where are they today? Ya, family, teman dulu. Di mana mereka semua spiritually? Kita bisa jawab seperti Kain, Tuhan aku sibuk. Memangnya gua pusingin? Ya. Memangnya gua pusingin saudara gua yang lain. Mikirin sendiri juga repot. Dosa terbesar di dunia ini selfishness, indifference. Tidak mikirin orang lain, hanya mikir diri sendiri saja. Tuhan bertanya, where are your brothers, where are your sisters? Where are they? Kami ada Bible study di Indonesia. Satu kelompok kemudian dimulai waktu mulai COVID dulu. Maret tahun 2020, waktu itu saya pas khotbah di Surabaya, kemudian dapat firman Tuhan Nehemia pasal 1. Nehemia waktu dengar tembok Yerusalem runtuh, dikatakan Nehemia pasal 1 ayat 4, dia jatuh terduduk, nangis, tidak bisa makan berhari-hari. Lalu saya berbagi ayat ini kepada beberapa, ada mungkin 12 hamba Tuhan di Semarang, di Jakarta, di Surabaya. Terus mereka tanya, boleh enggak kita Zoom, dijelaskan lagi. Kita adakan Zoom, dijelaskan. Setelah selesai mereka bilang, gimana kalau minggu depan kita kumpul lagi bahas Nehemia 2. Kita bahas Nehemia 2. Sudah 2 tahun kita jalan terus sampai hari ini. Ya. Sekarang mungkin ada lebih dari 200 orang yang ikut Bible study ini. Ya. Dan orang intinya ingin lebih lagi dekat dengan Tuhan. Tujuannya cuma satu, bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Dan yang paling penting, ada satu kelompok kemudian bentuk kelompok sendiri yang peserta Bible study yang orang tuanya atau keluarganya ada yang belum dalam Tuhan. Mereka bentuk Bible study sendiri, sembahyang sendiri untuk itu. Ya. Kalau ada di antara saudara yang keluarga orang tua belum dalam Tuhan, ya, sekepengin-kepengинnya kita mereka bertobat, Tuhan lebih pengen lagi. Jadi saudara tidak sendirian. Jadi kelompok ini makin lama makin besar karena ada yang opanya, kakeknya, neneknya, tantenya belum lalu gabung ke Bible study yang doain keluarga yang seperti ini. Pertanyaan Tuhan yang kedua buat saudara, kapan terakhir kali saudara berdoa untuk your brothers, your sisters, teman-teman, family, kakak adik saudara yang belum dalam Tuhan? Tuhan tanya, di manakah mereka? Kita bisa jawab seperti Kain, aku tidak peduli dengan mereka. Atau kita jawab, Tuhan ampuni, selama ini aku seperti Kain, tapi aku mau berubah. Ya. Itu pertanyaan nomor 2. Ya, problem terbesar di dunia ini indifference and selfishness. Yang ketiga, di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-9. Ya, pertanyaan ketiga. Waktu itu
Abraham dan Sarah sedang menunggu janji Tuhan. Tuhan bilang akan diberi anak satu, ya minimal satu. Keturunannya akan seperti bintang di langit. Terus Tuhan datang disambut oleh Abraham. Lalu Tuhan bertanya kepada Abraham, Abraham, di manakah Sarah istrimu? Kemudian Abraham menjawab, di sana di dalam kemah. Abraham ini guyon. Memangnya Tuhan tidak tahu Sarah dalam kemah? Tahu dong. Kemudian Tuhan janji tahun depan hari seperti ini istrimu akan punya anak. Sarah udah umur 90 tahun, udah monopos, tidak bisa punya anak lagi. Waktu dengar itu Sarah ketawa, mentertawakan janji Tuhan. Tuhan bertanya kepada Abraham, Abraham, di mana Sarah istrimu? Bukan secara fisik. Abraham jawabnya secara fisik, ada dalam kemah. Yang Tuhan ingin beritahu Abraham, Abraham, you don't know, kamu tidak tahu apa yang digumulkan istrimu Sarah. Istrimu Sarah di mana rohaninya? State-nya, kondisinya seperti apa? Abraham tidak tahu Sarah mentertawakan janji Tuhan. Pertanyaan buat kita, where is Sarah your wife? Atau Abraham your husband? Di mana kondisi rohani suami, istri, anak, orang tua kita? Do we know? Do we care? Apa kita tahu di mana kondisi rohani mereka? Kalau Tuhan tanya, bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin kita tahu karena kita tidak tahu. Ya seringkali kita tahu tapi tidak mau tahu, kita tahu tapi pura-pura tidak tahu, atau kita memang tidak tahu sama sekali. Pertanyaan Tuhan yang nomor 3 ini penting. Ya karena kita lihat keluarga itu bukan hanya sekedar social unit. Keluarga itu di perjanjian lama strategi Allah untuk merubah dunia. Iblis tahu itu. Maka yang dirusak sejak pertama dari awal ya keluarga. Ya, jadi pertanyaan nomor 3 ini penting. Where is your wife Sarah? Where is your husband Abraham? Where are your children? Di mana anak-anak kita? Spiritually, di mana mereka? Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Kita tahu enggak? Kalau Tuhan tanya kita tidak tahu di mana mereka. Maybe here, maybe there. Oke. Yang keempat di dalam Exodus pasal 4 ayat yang kedua. Ini pertanyaan Tuhan yang keempat yang perlu saudara dan saya renungkan. Exodus, Keluaran, ya, pasal 4 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, bertanya kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? What is in your hand? Musa menjawab, tongkat. Apa yang ada di tanganmu? Tuhan Yesus sebelum dia disalib, pelajaran terakhir sebelum dia disalib. Nah, saudara, biasanya yang namanya terakhir itu penting. Ya. Orang kalau mau meninggal, mau pergi, pesan terakhir itu penting. Dalam Injil Matius, pelajaran terakhir Tuhan Yesus ada 3 perumpamaan. Salah satunya adalah perumpamaan talenta di Matius 25. Ya. Dikatakan seperti Yesus berkata pada muridnya, kerajaan surga itu seperti seorang bos. Mau pergi jauh, tidak tahu berapa lama. Dia panggil 3 manajer. Manajer yang pertama diberi 5 talenta, yang kedua 2 talenta, yang ketiga 1 talenta. Kemudian yang dapat 5 talenta langsung pergi investasi. Yang 2 talenta pergi lari investasi. Yang 1 orang yang terima 1 talenta takut dan malas. Talentanya ditanam dalam tanah. Ditabung mikirnya dia, saving. Ya. Waktu tuannya datang, yang punya 5 datang ke tuannya bilang, Tuan beri aku 5, kembalikan 10. Yang 2 bilang, Tuan beri aku 2, kembali 4. Yang 1 bilang, Tuan beri aku 1,
Aku hati-hati tak simpen. Ini kembalikan satu. Yesus marah. Atau tuannya itu marah, dia bilang, kamu pegawai yang jahat dan malas. Pada yang satu. Apa yang diberikan di tanganmu tidak diinvestasikan. Cuma disimpan sendiri. Masuk ke neraka katanya. Nah, saya bayangkan begini. Kalau misalnya yang dapat 5 ini datang ke Tuhan dan bilang, Tuhan beli 5 talenta, aku kembalikan 8. Untung enggak 5 jadi 8? Untung. Tapi Tuhan akan bilang apa? Tuhan akan berkata seperti yang satu orang yang punya 1 tadi. Karena apa? Karena yang 5 ini artinya dia hanya investasikan yang 3, yang 2 dia tanam sendiri buat dia sendiri. Dia akan berkata pada yang 5 juga, kalau cuma kembali dengan 8, kamu hambaku yang jahat dan malas. Ya. Semua yang Tuhan titipkan pada kita, yang ada di tangan kita ini untuk diinvestasikan. Semua yang kita simpan sendiri akan kita bawa ke liang kubur. Itu selfishness kita, mati. Ada film yang sempat saya tonton di pesawat, judulnya The Circle. Gak tahu pernah nonton gak The Circle? Circle itu film kayak masa depan. Ada perusahaan dunia kayak Google namanya Circle. Katanya film ini suatu saat nanti, dimanapun kita di dunia, kalau email kita ketahuan, kita bisa direkam, kamera di mana-mana. Hebat zaman depan nanti. Ada seorang perempuan muda dimainkan oleh Emma Watson, orang bintang film dari Inggris. Dia mau ngelamar di perusahaan ini, terus dia diinterview, ya ditanya macam-macam, dia jawab cerdas sekali gadis ini. Pertanyaan terakhir mengejutkan dia. Ditanya oleh HRD-nya, what scare you the most? Katanya, apa yang paling kamu takutkan di dunia ini? Emma Watson diam sebentar. Terus dia bilang, yang paling aku takutkan, aku bekerja keras selama hidup ini. Kemudian aku jadi tua. Pas aku tua, hampir mati. Kemudian aku tahu bahwa aku masih punya banyak potensi, banyak talenta, banyak kebisaan yang belum dimanfaatkan. Tak punya waktu lagi untuk menginvestasikan titipan Tuhan. Itu saat yang akan paling menyedihkan. Nah, dalam hidup kita Tuhan titip banyak hal. Dia titip waktu pada kita, dia titip energi, dia titip akal budi, dia keahlian, musik, segala macam. Pertanyaannya nanti kalau kita ketemu Tuhan, kita akan seperti yang manajer yang diberi 5 talenta. Tuhan, semua yang Tuhan berikan sudah aku investasikan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Atau kita seperti hamba yang 1 tadi, yang berkata, aku tabung untuk diriku sendiri. Ya, pertanyaan Tuhan hari ini buat kita, apa yang ada di tangan saudara? Semua yang ada dalam hidup kita ini titipan Tuhan. Ya, Musa bilang tongkat. Tongkatnya bisa belah laut, satu bangsa bisa selamat. Mungkin tongkat saudara apa? Ya, bisa saja itu otak saudara, bisa aja connection saudara, bisa aja kebisaan saudara, apapun itu. Pertanyaan Tuhan, apa saja yang ada di tanganmu? Ya, semua yang tidak kita investasikan. Dulu saya punya seorang mentor, orang Bali, ya, bijaksana sekali. Waktu saya pertama kali kenal, dia punya hotel di Kuta sana. Dia bilang begini, Dek Bambang, kalau punya uang, jangan beli barang buatan orang. Barang buatan manusia itu nilainya turun terus katanya dia. Ya, baju bekas lebih murah dari baju baru, kecuali bekasnya Elvis Presley. Ya, mobil bekas lebih murah dari mobil baru dan seterusnya. Jadi kalau punya uang jangan beli barang buatan manusia. Beli barang buatan Tuhan dia. Barang buatan Tuhan itu apa ya? Tanah, ya, laut, apa segala macam gitulah. Ya, dia betul uangnya dibeliin tanah yang tadinya cuma kebun kelapa, sekarang jadi tanah paling mahal di Bali. Ya. Tapi kemudian semakin saya ikut dia, saya mikir iya.
Tapi kalau tanah kita beli kemudian tetangganya jorok, ya, buang sampah sembarangan, harganya juga bisa turun. Yang nggak bisa turun-turun atau sulit turunnya itu dan bisa berlipat kali ganda kalau kita invest ke orang. Karena orang bisa melipat kali gandakan itu. Tanah nggak bisa. Tanah bergantung kepada situasi sekitarnya. Ya, misalnya kemudian kayak zaman bom Bali dulu, ya sepi semua, banyak orang mati pelan-pelan. Jadi kalau punya apapun juga aset dalam hidup, investasikan ke orang. Tapi kemudian saya pikir lagi, kalau orangnya cuma orang yang selfish, maunya sendiri juga tidak bisa berlipat kali ganda. Kalau kita ketemu pemimpin yang baik, kita investasikan, satu bangsa bisa selamat. Berketurunan-keturunan bisa menyembah Tuhan. Satu kota bisa sejahtera. Kalau kita invest ke pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan. Pertanyaan Tuhan hari ini buat saudara dan saya, apa yang ada di tangan saudara? Banyak orang saya ketemu ya di usia-usia seperti saya ini 60 tahun, kemudian berdoa dan dia kemudian menemukan banyak hal yang selama ini tidak tahu dia bahwa itu titipan Tuhan yang bisa berguna untuk orang banyak. We don't know what we don't know. Jadi kita harus cari tahu, datang ke Tuhan, apa saja Tuhan titipkan pada saya, apa yang di tanganmu. Tuhan tanya bukan dia tidak tahu, dia tanya karena kita tidak tahu apa saja yang ada dalam hidup kita yang bisa berguna buat orang lain. Nomor 5, Yeremia pasal 1 ayat 11. Yeremia pasal 1 ayat 11. Yeremia masih muda, dia dipanggil Tuhan, dari hamba Tuhan. Ya. Kemudian dididik, diajari, sebelum dia lulus, ini tesnya, pertanyaan dari Tuhan. Ya. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hei Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badang. What do you see? Apa yang kau lihat? Apa yang saudara lihat mempengaruhi bagaimana saudara hidup. Ya kan? Jadi Samuel pernah disuruh Tuhan milih Raja Israel. Datang ke rumahnya Isai. Anaknya Isai ada 7 yang laki. Satu persatu disuruh keluar. Eliab gagah, tentara, hebat, kuat. Samuel bilang pasti ini yang dipilih Tuhan. Tuhan bilang tidak. Kamu jangan lihat luarnya. Manusia sering lihat luarnya. Tuhan lihat hatinya. Yang saudara lihat apa dalam hidup ini? Ya. Waktu Elisa dan bujangnya sedang berkemah, dikepung oleh tentara Aram. Bujangnya bangun pagi ketakutan. Dia lihat tentara Aram mengelilingi mereka. Elisa berdoa, Tuhan, buka mata bujangku ini. Waktu di doanya selesai, mata bujangnya melihat dunia roh. Di belakang tentara Aram ada pasukan malaikat yang lebih banyak lagi. Takutnya hilang. Kita takut, kita khawatir karena apa yang kita lihat. Kalau kita melihat yang salah, hidup kita dikejar ketakutan, kekhawatiran, dan tidak ada harapan. Pertanyaan Tuhan buat kita sore ini, what do you see? Saudara lihat apa di dunia ini? Nah, jawabannya Yeremia, aku melihat sebatang dahan pohon badam, almond. Nah, kalau di Israel, pohon almond, pohon badam itu adalah pohon pertama untuk menandai winter selesai, spring mulai. Ya. Jadi kuncup pertama, trubus pertama pohon badam itu harapan bahwa sekarang musim menanam. Kalau musim winter kita tahu semua rumput tanaman semua dorman semua. Bukan mati, bukan dorman. Dorman itu tidak bertumbuh. Ya, banyak gereja ngalami winter tapi tidak habis-habis winternya. Dorman terus. Ya, mati enggak, tapi tidak pernah bertumbuh. Dorman. Ya, rumputnya tidak mati, coklat aja, cuma tidak mati, dorman. Daunnya semua rontok, tidak mati, tidak, dorman. Saya keliling banyak gereja yang seperti ini. Kemudian
Kalau sudah lihat ayat setelah itu Tuhan bilang, Yeremia, penglihatanmu itu bagus. Kenapa kok Tuhan bilang penglihatannya bagus? Karena yang dilihat oleh Yeremia adalah the core of hope, pengharapan. Begitu musim semi mulai, ada pengharapan. Dorman selesai, masa tidak bertumbuh selesai, masa kedinginan selesai. Ini masa nanam, masa menuai, matahari keluar lagi, musim semi, ya, hijau lagi semuanya. Ada orang bilang begini, orang bisa hidup tanpa makan apapun juga selama 40 hari. Yesus pernah ngalami, dan saya ketemu banyak pendeta Korea, waktu itu saya ke Korea ke Bukit Doa, 40 hari tak makan apa-apa, hidup, tetap hidup. Oke. Ada orang bilang, kita bisa hidup tanpa air, tanpa minum 4 hari maksimal. Jadi 4 hari tanpa minum apa-apa, kita bisa survive, orang normal ya. Kalau saya punya diabetes atau apa-apa jangan tanya saya. Tapi kalau orang normal, tanpa air 4 hari bisa hidup. Orang bilang manusia bisa hidup tanpa oksigen 4 menit. Jadi biasanya kalau saya gabung ke SEAL team atau ke Marine, di tes nyelam dalam air 4 menit standarnya bisa survive. Tapi orang tidak bisa hidup lebih dari 4 detik tanpa hope, tanpa pengharapan. Begitu pengharapan kita hilang, kita mau bunuh diri. Sebagai umat Kristen, ya, Napoleon pernah berkata, leaders are broker of hope. Kenapa orang ikut kita? Karena kita beri pengharapan kepada mereka. Jadi apa yang dilihat Yeremia is hope. Tuhan bilang penglihatanmu baik. Hope itu aset terbesar dari manusia. Kalau saudara tidak punya hope, saudara tidak akan hidup hari ini. Hope, things will get better. Hope, Tuhan akan ikut campur dalam hidup saya. Hope, pertolongan akan segera datang. Hope, Tuhan mendengar doa saya. Hope bahwa saya akan dipakai Tuhan. Hope bahwa ada yang lebih baik di depan, kebahagiaan, fulfillment, dan segala macam. Kita harus melihat dari kacamata hope. Apakah sudah melihat ada trubus batang pohon almond, pohon badan? Semua kita masuk ke dunia tiap pagi, kita bangun turun dari ranjang melihat hope. I hope today God will show up. Aku harap hari ini Tuhan akan menampilkan dirinya. Aku harap hari ini Tuhan akan pakai aku berkati banyak orang. Aku harap hari ini Tuhan akan bertindak sesuatu di dunia ini lewat hidupku. Hope is the greatest asset in life. Pengharapan itu aset terbesar dalam hidup. Kalau sudah punya anak, punya cucu, mau mewariskan sesuatu. Ada teman saya di Surabaya, pokoknya dia mau wariskan tiap anaknya toko satu. Tidak dijamin 20 tahun lagi tokonya masih ada. Ya kan? Kena COVID berapa banyak orang kehilangan toko. Ya. Ada orang lagi ingin tiap anaknya dapat satu perusahaan, tiap anaknya dapat ini. Warisan terbaik yang sudah bisa berikan pada anak cucu is hope, pengharapan. Sampai mereka mentok sekalipun, kalau ada pengharapan akan bangkit lagi. Tapi kalau tidak ada pengharapan, keterjang COVID, keterjang resesi, keterjang apa, limbung semua. Hope itu aset terbesar. Tuhan tanya pada saudara sore ini, apa yang saudara lihat? Karena mata ini jendela hidup. Yang saudara lihat itu akan menentukan hidup saudara ke mana arahnya. Begitu ada hope, orang akan ikut saudara semua. Tidak usah ditarik-tarik ke gereja atau ke rumah saudara atau ikut Bible study atau apa. Kalau saudara lihat ada hope, semua orang cari hope. Ya, orang cari hope di mana-mana. Yang ke berapa? 6 ya? 6. Di Kejadian pasal 32 ayat 27. Hampir selesai ya, tenang aja. Kejadian 32 ayat 27. Ini peristiwanya waktu Yakub bergumul dengan Tuhan. Semalam-malaman di sungai Yabok bergumul dengan Tuhan. Tuhan mau pergi, digondeli sama Yakub, ya dipegangi, tidak boleh pergi.
Terus kemudian Tuhan menoleh, dia bertanya, siapakah namamu? Yakub jawab, aku Yakub. Kemudian Tuhan bilang, mulai hari ini namamu bukan Yakub, tetapi Israel. Pertanyaan Tuhan pada kita, what is your name? Yakub itu diberi nama oleh orang tuanya. Yakub itu satu tokoh Alkitab yang paling susah hidupnya. Sejak kecil dia dianaktirikan dalam rumahnya. Saya mimpin lembaga riset di Jakarta. Kita temukan bahwa anak-anak muda yang kita riset umur 15 sampai 25 tahun. Mereka yang ini orang Kristen semua yang di riset ya. 15 sampai 25 tahun. Sudah bisa heran, kita tanya, pernah enggak kalian berpikir bunuh diri? Ini anak Kristen semua, anak SMA dan anak perguruan tinggi. 15% berkata pernah. Lalu kalau kita pindah ke Jakarta, Jabodetabek, angkanya naik jadi 22% anak SMA yang pernah berpikir mau bunuh diri. Kristen semua. Lalu kita bandingkan antara yang sekolah Kristen dengan sekolah negeri. Yang paling tinggi yang sekolah Kristen. Jadi kalau sudah tinggal di Jakarta, anakmu di SMA Kristen, 1 di antara 4 pernah berpikir mau bunuh diri. Dari sekian ribu, 4.000 anak muda ini yang kita interview, 10% lebih pernah minggat dari Roma. 4% pernah drug dan segala macam datanya. Anak Kristen, keluarga Kristen. Tapi waktu kita kaitkan, hampir semua yang punya masalah dengan drug, minggat dari Roma, pengen bunuh diri, mereka ngalami pada masa kecilnya dianaktirikan di dalam Roma. Jadi mereka pernah berpikir, aku harap aku bisa secantik kakakku supaya disayang orang tuaku. Aku harap aku sepinter adikku supaya disayang orang tuaku. Itu merusak anak. Ya. Nah, Yakub ini masalah keluarga karena sebelum Yakub dan Esau lahir, Tuhan sudah beritahu ke mamanya, ke Ribka, ya, bahwa yang muda, yang bungsu akan jadi pemimpin. Dia yang akan terima berkat Tuhan. Tapi kita lihat dalam Alkitab, Ishak selalu mengasihi kakaknya, si Esau. Jadi rupanya apa yang dinyatakan Tuhan pada Ribka tidak disampaikan pada suaminya. Sehingga Ishak tidak tahu bahwa Tuhan sudah milih Yakub. Dia terus sayangnya pada Esau terus. Yakub sejak kecil pengen jadi seperti kakaknya. Ya, dia sampai masak kacang hijau, sampai berbuat segala macam supaya dapat kasih sayang bapaknya. Dan diperlakukan tidak adil di Roma ini turun-temurun terus. Kemudian hari dia punya istri Rachel dan Leah. Dia juga pilih kasih. Dia bisa bayangkan enggak jadi anak-anaknya Leah. Sedih. Mamanya dinomor 2-kan oleh Yakub. Rachel disayang sama Yakub. Rachel mati, kemudian Yakub punya 12 anak. Pilih kasih lagi. Yusuf yang dikasihi, merusak semua 11 yang lain. Yakub sampai matinya hidupnya susah. Ya, karena namanya tadi. Nah, kemudian dia ketemu Tuhan. Tuhan coba nolong dia. Yakub, identitasmu yang lama dibuang. Identitas yang selalu ingin cari jalan jadi seperti orang lain ditinggalkan. Kamu tak beri identitas baru, namamu Israel, yang artinya adalah pangeran kerajaan Allah. Banyak dari kita ini hidup karena dicap oleh orang tua kita sejak kecil atau teman-teman kita. Kita ambil itu jadi identitas kita. Saya punya program workshop untuk menolong pemimpin-pemimpin menemukan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Baru ini ada orang Korea ikut, yang perempuan Korea, seorang pemimpin,
Waktu dia ngerjakan workshop ini dia bilang, it's too difficult for me. Terlalu sulit. Sejak kecil saya harus kerjakan apa yang papa saya ngomongkan. Suka tidak suka, saya jadi seperti itu. Jadi sulit menemukan sidik jari Tuhan dalam hidup saya. Saya ketemu seorang pendeta di Jakarta, sekolah di Toronto. Dia pulang, diundang bapaknya yang ketua sinode untuk gantikan. Dia gantikan sebagai ketua sinode tapi tidak menemukan fulfillment dalam hidupnya. Sampai dia ikut workshop ini dan dia tahu itu bukan panggilannya. Jadi kita akan menemukan kebahagiaan kalau kita menemukan identitas kita sendiri. Steve Jobs dari Apple, waktu dia divonis pankreas, kanker, dia tiap pagi jam 8 berdiri di depan cerminnya dia, dan dia berkata, life is too short. Dia bilang sama dirinya sendiri, do not live other people's life. Hidup ini terlalu pendek, jangan ingin jadi orang lain. Tuhan punya cetakan sendiri buat setiap kita. Kita harus temukan itu. Baru kita menemukan kebahagiaan. Dia bilang kepada kita sore ini, what is your name? Apakah identitas kita itu identitas karena apa yang orang cap pada kita? Karena sukses kita? Karena penderitaan masa lalu? Karena luka masa lalu? Identitas kita ini siapa? What is your name? Yakub identitasnya adalah dia dianaktirikan, dia fight terus dalam hidupnya, ingin jadi orang lain. What is your name? Hari ini Tuhan bisa kasih nama baru buat saudara. Bukan lagi Yakub, tapi Israel. Kalau kita tidak pakai nama baru, hidup kita akan fight terus dengan diri kita sendiri. Yang terakhir, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9. Ceritanya tentang Nabi Elia. Ya. Banyak orang khotbah di 1 Raja-Raja 18. Waktu Elia menang atas 850 nabi Baal dan nabi-nabi lain, ya. Api turun dari surga, seluruh Israel bertobat semua. Itu di atas Gunung Karmel. Di pasal 19 kemudian diancam oleh Isabel. Isabel perempuan tua ini bilang, besok sebelum jam segini Elia pasti mati. Kemarin nih Elia dikeroyok 800 lebih nabi-nabi, dia cuma senyum-senyum saja. Hari ini diancam si Isabel perempuan tua ini, dia ketakutan, dia lari. Kemudian dikatakan di ayat sebelumnya dia pengen mati. Yang buat dia pengen mati karena tidak ada harapan lagi. Harapan tidak ada lagi karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia berkata, aku tidak lebih baik dari nabi-nabi yang lain. Kembali ke sebelum ini. Comparison itu membuat kita kehilangan harapan, ya, excitement, dosa, ya, seperti yang dialami oleh Elia. Kemudian dia lari sembunyi di goa, ya. Di goa dia sembunyi, dia capek, dia tidur. Terus Tuhan datang di ayat 9, diulang di ayat 13 juga. Di sana masuklah ia dalam gua dan bermalam di situ. Jadi semua tahu dia sedang tidur kan ini. Tuhan datang. Tuhan berfirman kepadanya, apa kerjamu di sini hai Elia? Tuhan tahu enggak Elia sedang tidur? Tahu dong. Ya, Elia sedang tidur, Tuhan tahu. Tapi dia tanya, Elia, kamu ngapain ada di sini? Elia jawabnya, kalau saya baca ayat berikutnya, dia bilang, aku sedang kerja segiat-giatnya buat Tuhan. Tuhan bilang, yang bener aja. Kamu tidur semalaman di sini gak ngapa-ngapain. Ya. Dia bilang, aku sedang kerja segiat-giatnya buat Tuhan. Semua orang mau bunuh nabi Tuhan, tinggal aku sendirian, katanya dia. Apa kerjamu di sini? Mark Twain, dia bilang begini, ada 2 tanggal yang penting dalam hidup kita. 1, pada saat kita lahir. Yang kedua, pada saat kita tahu kenapa kita lahir. Ya, saya ulang lagi, Mark Twain dia bilang ada 2 tanggal yang paling penting dalam hidup kita. Pertama, waktu kita lahir di dunia ini.
Tanggal yang penting kedua, waktu kita tahu mengapa kita dilahirkan di dunia ini. Purpose of life. Ini pertanyaannya sama, why are you here? Bukanlah seharusnya kamu di tengah-tengah orang Israel. Kenapa kamu sembunyi di sini? Why are you here? Kemarin saya share dengan pemilik hotel di Colorado Spring. Dia pengen tahu juga. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan. Saya pengen di Indonesia. Lebih senang walaupun nggak punya sebanyak ini. Dia punya hotel di Colorado Spring. Tapi di sini ngapain? You need to know. Kenapa Tuhan kirim kamu ke sini? Pertanyaan Tuhan sama, why are you here? Do you know kenapa kita ada di sini? Why? Tuhan tidak pernah iseng. Ya. It's always a purpose. Pernah dengar cerita Alice in the Wonderland? Ya, suatu saat Alice naik gunung, ketemu kucing. Terus dia tanya, hey kucing, yang benar itu hidup ini, yang benar belok kiri apa belok kanan? Kucing tanya sama Alice, Alice, tujuanmu kemana? Alice bilang, aku tidak tahu. Kucing bilang, kiri benar, kanan benar. Karena tidak ada tujuannya. Banyak orang Kristen tidak tahu tujuan hidupnya apa. Tuhan itu selalu punya tujuan, purposeful God. Tidak pernah nyiptakan orang karena iseng. Ya. Semua yang kita alami dalam hidup itu Tuhan orchestrated for a purpose. Orang yang sedih, kalau tidak ngerti purpose-nya apa. Sore ini Tuhan bertanya, why are you here? Tuhan tahu kenapa saudara di sini. Saudara tahu nggak kenapa saudara di sini? Kenapa di Calgary? Kenapa di gereja ini? Kenapa di saat seperti ini? Why are you here? Kalau Tuhan tanya, bukan Tuhan tidak tahu. Kalau Tuhan tanya karena dia tahu, saudara tidak tahu, tapi dia tahu. Cara paling baik datang kepada dia. Karena God is a God of purpose. Selalu ada purpose. Kadang ada orang yang sampai ke tanah perjanjian bisa dalam 3 minggu, ada yang 40 tahun. Masalahnya apa? Purpose. Do we know the purpose of our life? Why are we here? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sayang pada setiap kami. Itu sebabnya Tuhan bertanya. Bapak Ibu Saudara, saya mau beri kesempatan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa pertanyaan ini resonate dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, aku tidak tahu kenapa aku sampai ke tempat ini. And I want to know. Aku mau tahu. Atau saudara resonate dengan yang sebelumnya. Aku selama ini identitasku adalah masa laluku. Atau pekerjaanku. Atau suksesku. Kegagalanku masa lalu. Tuhan bilang tinggalkan itu. Ambil identitas yang baru. Atau selama ini kita tidak tahu di mana kerohanian kita. Where are you? Di manakah engkau? Where is Sarah, your wife? Di mana kedudukan rohani suami, istri, anak, mertua, orang tua? Where is Abel, your brother? Di mana saudaramu Habel? Apa yang ada di tanganmu? Ini kesempatan baik Tuhan ada di sini sore ini. Kalau ada satu di antara pertanyaan itu yang begitu resonate buat saudara, katakan pada Tuhan, Tuhan, aku butuh engkau sore ini. Aku butuh Tuhan untuk direstorasi, untuk mengerti purpose hidupku, tujuan hidupku, untuk punya identitas baru sebagai Israel. Terima kasih Bapa. Katakan pada Tuhan, Dia ada di sini. Tuhan selalu mencari. Dia tahu di mana kita. Walaupun kita sembunyi, hanya Dia ingin kita keluar dari persembunyian kita. Kalau ada yang mengganggu, menutupi, sembunyi di balik dosa dan segala macam, indifference, keluar, clearing up, bersihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Undang Roh-Mu bekerja dalam hidup kami masing-masing. Supaya mulai sore ini, pertanyaan-pertanyaan Tuhan bisa terjawab oleh pertolongan Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat tempat ini Tuhan. Biar kehendak-Mu terjadi, kemuliaan-Mu dinyatakan. Banyak orang kemudian menemukan harapan baru. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.